Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang reliabilitas. Baik, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Mbak Ida, pemateri 2 Mbak Herin, pemateri ketiga Mbak Eni, dan pemateri keempat Mbak Ellen. Langsung saja, berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Dalam bahasa Indonesia, kata reliabilitas diartikan dapat dipercaya atau keajekan atau ketetapan. Sebuah teks dikatakan reliable atau dapat dipercaya apabila memberikan hasil yang tetap atau ajak jika diteskan berkali-kali. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi soal baik dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda tetapi tetap memiliki hasil yang sama sehingga instrumen yang digunakan memenuhi syarat atau representatif untuk setiap tempat dan waktu yang berbeda. Instrumen atau soal-soal yang tingkat reliabilitas tinggi merupakan soal yang dapat dipercaya mengukur apa yang kita ukur. Jika instrumen tes berupa hasil belajar, maka soal tes tentang hasil belajar yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dapat digunakan di mana saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan reliabilitas. Tujuan adanya reliabilitas adalah mengungkapkan satu variabel dengan jelas. Setiap pengukuran harus merujuk pada satu dan hanya satu konsep atau variabel. Sebuah variabel harus spesifik agar dapat mengurangi intervensi informasi dari variabel lain. Menggunakan level pengukuran yang tepat, semakin tinggi atau semakin tepat level pengukuran, maka variabel yang dibuat akan semakin reliabel karena informasi yang dimiliki semakin mendetail. Prinsip dasarnya adalah mencoba melakukan pengukuran pada level paling tepat yang mungkin diperoleh. Gunakan lebih dari satu indikator. Dengan adanya lebih dari satu indikator yang spesifik, peneliti dapat melakukan pengukuran dari range yang lebih luas terhadap konten definisi konseptual. Selanjutnya, pengukuran terdahulu dapat dipergunakan sebagai patokan dari pengukuran yang dilakukan peneliti saat ini. Kualitas pengukuran dapat ditingkatkan dengan berbagai cara sejauh definisi dan pemahaman yang digunakan oleh peneliti kemudian tetap sama. Materi yang selanjutnya adalah macam-macam reliabilitas. Macam-macam reliabilitas dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Kerlinger, mengemukakan reliabilitas dapat diukur dari 3 kriteria, yaitu yang pertama stability, menunjukkan keajekan suatu tes dalam mengukur gejala yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua, dependability, yang menunjukkan kemantapan suatu tes atau seberapa jauh tes tersebut dapat diandalkan. Yang ketiga, predictability, yang menunjukkan kemampuan tes untuk meramalkan hasil pada pengukuran gejala selanjutnya. Yang kedua, selanjutnya menurut Pearson, yang membedakan reliabilitas dari perhitungan produk momen ada 3 macam, yaitu ada koefisien stabilitas, yaitu jenis reliabilitas yang menggunakan test and retest yang memberikan tes kepada sekelompok individu, kemudian diadakan pengulangan tes pada kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua, konsistensi internal, yaitu reliabilitas yang didapat dengan jalan mengkorelasikan dua buah tes dari kelompok yang sama.
tetapi diambil dari butir-butir yang bernomor genap untuk tes yang pertama dan butir-butir bernomor ganjil untuk tes yang kedua. Kemudian yang selanjutnya koefisien ekuivalen, yaitu mengkorelasikan dua buah tes yang paralel pada kelompok dan waktu yang sama. Metode yang digunakan untuk memperoleh koefisien ekuivalen adalah metode yang menggunakan dua buah bentuk tes yang paralel atau ekuivalen. Yang selanjutnya, macam-macam reliabilitas berdasarkan buku pengukuran dalam bidang pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan. Di sini di reliabilitas konsistensi tanggapan tersebut terdapat 3 mekanisme dalam memeriksa reliabilitas tersebut. Yang pertama, responden terhadap tes, yaitu teknik tes retest, yaitu pengetesan 2 kali dengan waktu yang berbeda dalam kelompok yang sama. Kemudian teknik belah 2, yaitu pengukuran dengan 2 kelompok item yang setara pada saat yang sama. Kemudian yang ketiga, bentuk ekuivalen, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan 2 buah tes yang dibuat setara. Kemudian jenis reliabilitas yang kedua menurut pengukuran dalam bidang pendidikan, yaitu reliabilitas konsistensi gabungan item. Di sini reliabilitas konsistensi gabungan item ini berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi antara item yang sama dengan tes lainnya. Hal ini dapat dengan kata lain bahwa setiap bagian objek ukur yang sama, apakah hasil objek ukur yang sama, item yang menunjukkan hasil ukur yang sama dengan item lainnya. Dengan kata lain bahwa setiap bagian objek ukur yang sama, apakah hasil ukur yang satu tidak kontradiksi dengan hasil ukur yang lain. Kalau hasil pengukuran pada objek ukur yang sama antara item yang satu dengan item yang lain saling kontradiksi atau tidak konsisten, jangan kita menyalahkan objek ukur, melainkan alat ukur atau tes yang dipersalahkan dengan mengatakan bahwa tes tersebut tidak reliable terhadap objek ukur yang diukur. Dengan kata lain, tes tersebut memiliki reliabilitas yang rendah. Koefisien reliabilitas konsistensi gabungan item ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Quadrant-Richardson yang dikenal dengan nama KR20 dan KR21. Yang kedua, rumus koefisien alpha atau alpha Cronbach. Kemudian yang ketiga, rumus reliabilitas faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Analisis varian. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas menurut Mokhtar ada 4. Di antaranya yaitu yang pertama, panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, maka semakin banyak jumlah jenis materi pembelajaran yang diukur. Ini menunjukkan 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, tes semakin mendekati kebenaran, dan yang kedua, dalam mengikuti tes semakin kecil siswa menebak, berarti akan semakin tinggi nilai koefisiensi reliabilitas. Yang kedua, penyebaran skor. Koefisiensi reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, maka semakin tinggi estimasi koefisiensi reliabilitas. Hal ini terjadi karena posisi skor siswa secara individual mempunyai kedudukan sama pada tes-retest lain sebagai acuan. Yang ketiga, kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah. Fenomena tersebut akan menghasilkan sebaran skor yang cenderung terbatas pada salah satu sisi.
Untuk tes yang terlalu mudah, skor jawaban siswa akan cenderung mengumpul pada sisi atas, misalnya 9 atau 10. Untuk tes yang terlalu sulit, skor jawaban siswa akan cenderung mengumpul pada ujung sebaliknya atau rendah. Dua gejala tersebut mempunyai kesamaan, yaitu bahwa perbedaan di antara individu adalah kecil dan cenderung tidak relevan. Dan yang keempat, objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama menghasilkan hasil yang sama atau mencapai hasil yang sama. Ketika prosedur tes evaluasi memiliki objektivitas tinggi, maka reliabilitas hasil tes tidak dipengaruhi oleh prosedur teknik penskoran. Jenis tes skor objektif yang dihasilkan tidak dipengaruhi pertimbangan atau opini seorang evaluator.